Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, di Kota Tanjung Balai aksi begal terjadi di depan rumah korban. Tersangka pencurian buah sawit di Kabupaten Simalungun dihukum membersihkan sejumlah tempat ibadah. Puluhan sopir tangki air isi ulang protes di kantor Polsek Pancur Batu terkait adanya pungutan liar di Jalan Besar Medan Brastagi. Kita ke informasi selanjutnya. Waspada aksi begal dimanapun, termasuk di depan rumah Anda sendiri. Seorang pembegal beraksi tepat di depan rumah korbannya. Korban mengalami luka-luka akibat jatuh terseret karena berupaya mempertahankan perhiasan. Pelaku ditangkap saat akan melarikan diri menggunakan kapal perahu. Seorang wanita parubaya yang tengah mengendarai sepeda motor dibegal saat akan masuk ke rumahnya. Aksi ini terjadi di Kalan Mangga, Kota Tanjung Balai pada pekan lalu. Korban mengalami luka-luka akibat jatuh terseret karena berupaya mempertahankan perhiasan yang dirampas oleh pelaku. Korban sempat berteriak namun pelaku telah lebih dahulu kabur. Rekaman video CCTV ini beredar luas di media sosial. Polres Tanjung Balai menangkap pelaku Johan alias Black dalam upaya pelariannya menggunakan kapal nelayan mengarah ke Kepulauan Alur Kuala Asahan. Perampasan sebuah gelang yang terjadi di Jalan Hamdoko dengan korban perempuan usia lanjut. Kemudian di hampir jam yang sama, sekitar pukul 09.30 WIB, telah terjadi percobaan perampasan juga sebuah kalung di Jalan Mangga. Kemudian Polisi menyita barang bukti gelang emas hasil begal serta sepeda motor tersangka yang digunakan memepet korban. Tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Tuti Alawea Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Puluhan sopir tangki air isi ulang menggelar aksi protes di kantor Polsek Pancur Batu. Para sopir meminta pihak kepolisian menertibkan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh salah satu ormas di Jalan Besar Medan Brastagi, Kabupaten Deli Serdang. Pungutan yang diminta senilai Rp5.000 pada ratusan truk yang lewat. Kita kan nggak ada sangkut pautnya sama orang itu, Bang. Kita sama supirannya, Bang. 5.000-nya, Bang. Salah satu ormas melakukan pungutan liar terhadap sopir tangki air isi ulang di Jalan Jamin Ginting, Medan Brastagi, Kabupaten Deli Serdang. Terpantau dari rekaman kamera pengawas, pelaku menyetop truk tangki air dan meminta uang Rp5.000 sambil menunjukkan surat atas nama salah satu organisasi masyarakat yang di dalam surat pengutipan tersebut bertuliskan tembusan dari Polsek Pancur Batu. Jika tak diberi, kaca spion mobil tangki air ini dipecahkan. Hal ini membuat para sopir tangki air resah dan Rabu pagi melakukan aksi protes di Polsek Pancur Batu, meminta Kapolsek Pancur Batu untuk menindak pelaku pungutan liar tersebut. Pengutipan ini sudah berjalan selama 3 hari berturut-turut dengan jumlah pengutipan Rp5.000 per mobil tangki air dengan jumlah lebih dari 100 mobil yang membawa air isi ulang dalam seharinya. Salah satu sopir tangki air menyebutkan selain memecahkan kaca spion, para pelaku pungli ini juga mengancam memecahkan kaca mobil para sopir jika tak memberikan uang. Hanya sudah persetujuan permintaan daripada driver supir mobil tangki. Padahal ditanya kawan-kawan ini ada unsur paksaan atau apa? Ya semua rata-rata bilang paksaan. Ada tembusan dari mana, Bang? Ada tembusan dari mana? Ya, dari tembusan suratnya. Ya? Tembusan suratnya. Tembusan suratnya dari pihak kalau di situ di ininya PKN. Bisa kita nanti lampirkan apanya. Brosur yang diinikan. Para sopir truk berharap pihak kepolisian dapat menindak tegas pelaku pungli ini. Untuk sementara pihak polisi belum dapat memberikan keterangan dengan beralasan saat ini dalam penyelidikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.
Meski Gubernur Sumatera Utara mengklaim pasokan gas aman, kelangkaan gas bersubsidi ukuran 3 kg di Kabupaten Deli Serdang masih terjadi. Terlihat warga menyerbu pangkalan gas bersubsidi 3 kg saat mobil Pertamina datang. Warga mengeluh karena selain membuat kebutuhan memasak sehari-hari terganggu, juga merugikan pengusaha makanan. Pangkalan gas LPG 3 kg di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, diserbu warga. Tampak puluhan warga menyerbu truk Pertamina yang hendak menurunkan gas di pangkalan. Banyaknya warga yang hendak membeli gas membuat warga saling berebutan dan takut tak kebagian. Kelangkaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg ini telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Ini disebabkan pihak Pertamina menyalurkan dengan jatah pasokan gas di pangkalan berkurang menjadi 200 tabung gas. Sementara kebutuhan gas pada masyarakat mencapai lebih dari 300 kepala keluarga untuk satu lingkungan. Kini untuk harga per satu tabungnya, masyarakat dikenakan senilai Rp16.000 per tabung. Nah, jadi karena dipotong itu berkurang jadinya, Bang. Ya, beginilah Bang tengok jadinya masyarakat. Jadi ini di sini, Bang, pembeli ini dijata atau gimana? Data lah Bang, kalau nggak bisa mencukupi langganannya. Per orangnya berapa tabung? Satu, Orang satu. dua. Mesti bawa KTP Bang. Sementara salah satu warga yang memiliki usaha rumahan menyebutkan kelangkaan gas ini sangat berdampak bagi usaha rumahannya. Sempat nggak dapat itu bagaimana, Bu? Ya iyalah, awak kan tukang jual keripik, kan butuh. Jadi kalau nggak dapat gas, apa yang untuk masak? Ya kan, kecewa. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di wilayah ini. Masyarakat sudah merasa resah jika membeli ke kedai-kedai yang harganya cukup mahal, bisa mencapai Rp20 hingga Rp23.000 per tabungnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Petugas Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah permukiman warga menyusul kematian seorang anak berusia 6 tahun akibat terjangkit demam berdarah. Selain melaksanakan fogging, petugas Dinas Kesehatan juga memberikan sosialisasi pada warga agar memantau tempat yang potensial perkembangbiakan nyamuk. Fogging atau pengasapan oleh Dinas Kesehatan Padang Sidempuan dilaksanakan pada Senin siang di ruas Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Bincar, Kota Padang Sidempuan. Pengasapan ini dilakukan menyusul meninggalnya Zaki Nasution, bocah berusia 6 tahun. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa hari dalam kondisi demam tinggi dengan diagnosa demam berdarah. Dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan selama 1 bulan terakhir, kasus demam berdarah di Kota Padang Sidempuan berjumlah 3 kasus. Dari 3 kasus, seorang diantaranya meninggal dunia. Guna memutus mata rantai penularan penyakit demam berdarah akibat nyamuk Aedes aegypti, petugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular melakukan pengasapan di sejumlah pemukiman yang dianggap rawan. Tujuannya yaitu untuk salah satunya memberantas jentik-jentik nyamuk. Kurang lebih demikian. Kalau sampai saat ini sendiri Kak, kasus DBD ini di Kota Padang Sidempuan sudah dalam tahun ini udah berapa korban? Kalau korbannya dalam 1 bulan ini kurang lebih ada 3 lah kok. Ada 3, tapi ya, cuman yang itu dia sembuh ya. Yeah. Kalau ini baru kejadian saat ini dan di tahun ini yang korban meninggal. Selain melaksanakan fogging, petugas Dinas Kesehatan juga memberikan sosialisasi pada warga agar menerapkan perilaku menguras, mengubur, menutup, serta memantau tempat yang potensi perkembangbiakan nyamuk. Tutia Lewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Beralih ke informasi lain, kali ini saya ajak Anda ke Pantai Batu Hoda di Kabupaten Samosir. Di pantai itu, pengunjung dapat menikmati suasana pantai yang berada di Pulau Samosir. Kabupaten Samosir menyimpan beragam pesona tempat wisata yang dapat Anda kunjungi. Ya, salah satunya Pantai Batu Hoda di Desa Cintadame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Meski harga BBM telah naik, tidak menyurutkan animo wisatawan untuk datang berlibur akhir pekan di pantai yang terletak di Pulau Samosir.
Selain dapat menikmati keindahan Danau Toba, pengunjung juga dapat bersuah foto di beberapa titik yang tersedia di kawasan pantai. Salah satu pengunjung, Hotmas Simanjuntak, mengaku meski harus mengeluarkan dana lebih untuk mengisi BBM, tak menyurutkan niatnya bersama keluarga berlibur ke Pantai Batu Hoda. Sangat berpengaruh sekali karena yang biasanya, karena kan dia kenaikannya kan hampir 2.000 sekian per liternya kan, jadi sangat berpengaruh terhadap dalam melakukan perjalanan. Apalagi sama mengisi bahan bakar bang. Iya, dengan kondisi sekarang, harga sekarang, otomatis ada, kalau mau berbagian ada budget tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengisi BBM. Untuk masuk ke lokasi objek wisata Pantai Batu Hoda, pengunjung dikenakan tarif tiket sebesar Rp20.000 per orang. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Gimana? Anda jadi punya ide akhir pekan nanti berlibur ke pantai bersama teman-teman dan keluarga? Nah, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.